sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan live Instagram dengan Mas Win ya. Kita tahu semua bahwa Mas Win ini salah satu tokoh literasi di Indonesia yang sering banget kedengaran namanya, Win Muldian gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Win Muldian? Nah, kali ini Win Muldian ini akan membahas mengenai TBM, kemudian perubahan sosial dan gerakan literasi. Tuh. Sebentar saya akan hubungi dulu Mas Winnya. Ini Mas Winnya kebetulan sudah bergabung. Nah, untuk informasi juga bahwa Mas Win ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Literasi Indonesia atau PLI, kemudian Dewan Perpustakaan Jakarta, menjadi Ketua Dewan Perpustakaan Jakarta, Wakil Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah, lalu kemudian juga Ketua Tim Ahli Ikatan Sarjana Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Ini Mas Win ini banyak menjadi ketua dan bergerak di TBM atau di Taman Bacaan Masyarakat itu sudah lama ya, di gerakan literasi. Oke, tidak usah terlalu lama untuk ngobrolin Mas Win, tetapi kita langsung aja panggil Mas Winnya ya. Nah, ini dia Win Muldian. Ganteng ini Mas Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma agak-agak mulus dikit. Kayaknya habis potong rambut ya, Mas Win ya? Belum, ini justru karena belum dipotong. Oh. Oke Mas Win, kita akan ngobrol mengenai TBM, kemudian perubahan sosial dan gerakan literasi. Ini banyak hal yang saya sudah catat nih, yang kemudian akan kita bincangkan gitu ya di sini di live Instagram terkait yaitu tadi TBM, kemudian perubahan sosial, juga gerakan literasi. Saya akan mulai dari ini Mas Win, dari awal ya. Bagaimana awal mula Mas Win nih dekat dengan literasi? Jadi awalnya itu bagaimana sih? Apakah Mas Win ini ujug-ujug gitu ya, tidak sengaja masuk literasi gitu? Atau awalnya bagaimana seorang Mas Win ini dekat dengan literasi, kemudian juga dekat dengan buku dan dekat dengan perpustakaan dan lain-lain? Itu dulu mungkin Mas Win, silakan Mas Win. Ya, makasih Kang Bojes dan juga teman-teman dari pengurus pusat Forum TBM. Terima kasih misalnya yang mengajak saya untuk live IG ya, live IG siang menuju sore ini di hari yang baik ini, di hari Jumat. Nah, mungkin saya secara umum ya, jadi saya punya banyak kisah karena kebetulan keluarga saya itu bapak, ibu, orang tua itu ada di lingkungan pendidikan. Dan ibu saya seorang guru. Bapak saya seorang hakim lah, kerja di Kementerian Kehakiman ya. Nah, posisinya sebenarnya ya saya sudah dekat dengan buku sejak saya kecil. Dan lucunya waktu saya kecil pun saya menganggap bahwa buku itu, ini di usia SD ya, percaya boleh enggak. Di usia SD pun saya sudah menganggap bacaan itu tidak cuma hiburan, tapi juga
berisi informasi yang bisa membangun keterampilan saya. Itu sudah saya pilih, selain misalnya buku-buku tentang karakter. Jadi itu tidak cuma hiburan, jadi bahkan saya tuh misalnya waktu SD ya, itu mengumpulkan, misal kalau dulu pernah ada ya buku tentang kenaikan tingkat lah, misalnya pramuka ya, misal jadi siaga, jadi untuk penggalang, segala ramu, segala itu juga ada apa kecakapan khususnya atau apa untuk memenuhi keterampilan ini harus apa. Nah, itu ada buku-bukunya juga yang terbit di Jakarta. Nah, itu saya kan tinggalnya di Pontianak ya. Saya lahir dan besar sampai kelas 4 SD itu di Pontianak. Nah, jadi saya sudah menganggap bahwa bacaan itu adalah sumber referensi, tidak cuma hiburan. Nah, itu sudah menjadi bagian keseharian saya. Jadi itu kan literasi banget kan. Sebenarnya Ya. bagaimana memanfaatkan informasi atau pengetahuan untuk membangun kapasitas hidup saya. Dan bahkan saya mengajak lingkungan sekitar saya. Jadi teman-teman saya di SD, waktu itu di SD Muhammadiyah 2 di Pontianak. Terus saya juga pindah ke Cirebon, SMP Negeri 1, SD Negeri 1 Kartini Cirebon. Itu bahkan saya juga sudah punya koleksi perpustakaan pribadi. Bahkan saya ngajak teman-teman untuk bikin perpustakaan di kelas gitu. Di kelas saya. Jadi sekarang kan di program GLS tuh saya wujudkan di program GLS kan namanya sudut baca kelas gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang memang prakteknya sudah saya lakukan sejak saya masih kecil. Dan bahkan kita bisa bikin reading group. Nanti kalau ada buku-buku yang misalnya saya titip ke keluarga saya yang lagi ke Jakarta atau kemana, cari buku misalnya tentang apa. Saya ingat sekali sih, saya sangat senang dengan penelitian. Saya beli buku dulu, ada metodologi penelitian sosial. Penerbitnya Aneka Ilmu Surabaya, kalau saya nggak salah. Itu saya bisa beli sampai 5 sampai 10. Dan saya awalnya menawarkan untuk teman-teman saya beli. Tapi akhirnya saya bagikan juga untuk biar kita bisa sama-sama baca dan kita diskusi tentang apa sih Itu di metodologi keluarga, penelitian itu. Gimana? di keluarga itu yang membagikan Enggak, di buku-buku itu. teman-teman geng saya ada geng sepeda lah, ada apa. Jadi kalau di SMP SMP saya jadi saya sempat SMP sebentar di Pontianak di Cirebon. Bapaknya meninggal dunia dan kami semua sekeluarga pindah ke Jakarta dan saya SMP di Jakarta, SMP Negeri 75 di Jakarta Barat, Kebun Jeruk, dan juga di SMA Negeri 16 di Palmerah, Selipi, Jakarta Barat. Nah, saya bahkan mendirikan sebuah kelompok. Jadi selama ini kenapa saya lihat kelompok ilmiah remaja waktu saya SMA, kenapa cuma penelitian alam semua, kegiatannya alam, terus nanti lainnya bimbingan belajar. Ya fisika lah, biologi lah, apalah. Nah, saya bikin dulu kelompok ilmiah remaja tapi kajian ilmu sosial. Bahkan saya masih ingat bikinnya namanya kelompok penelitian humaniora. Bahkan saya bikin singkatannya dalam bahasa Inggris, LUSIG ya. Social and Humanity Investigation Group. Masih ingat banget tuh di SD di SMA kelas 1 itu. Ya, dan bikin penelitian lah ke Pulau Seribu tentang reklamasi. Apa itu udah saya lakukan sejak saya masih usia SMA dan bahkan mendemo Pemda DKI waktu itu karena ada reklamasi untuk pembangunan hotel di Pulau Ondrus. Nah, saya ingat banget itu saya dengan teman-teman komplain ke Pemda DKI waktu itu. Pejabatnya ada Pak saya lupa ya di Dinas Museum dan Purbakala. Saya lupa, ada satu orang nama saya ingat sampai sekarang, akhirnya jadi teman pas saya udah selesai kuliah karena ternyata beliau itu juga kuliahnya di Fakultas Sastra di UI ketika masih mahasiswa. Ya, jadi saya bergelut dengan itu dan akhirnya yang memicu saya ketika ya saya kuliah di UI, saya ikuti pers mahasiswa dan di segala macam dan kebetulan saya dapat semacam pendidikan ke Jepang di tahun 96. Saya belajar tentang sosial development program terkait tentang community library, nggak library sih, lebih ke community development dan mempelajari tentang bagaimana pendidikan di Jepang dan melihat tentang budaya di Jepang. Nah, sepulang dari itulah saya terpicu untuk membuat macam-macam bernama literasi. Di tahun 96-97 itu saya sudah bikin perpustakaan pribadi saya di Margonda di Depok untuk buka buat teman-teman, ya bisa dibilang 24 jam lah ya, karena
Iya. kontrakan rumah dibuka buat saya itu tahun-tahun 97. Sepulang saya dari Jepang waktu itu. Karena waktu itu saya kuliah di UI-nya kan belum selesai gitu. Nah, jadi itu proses-proses yang saya kembangkan sih, dan karena keterampilan bagian dari apa yang saya baca, saya sendiri dan sudah mengembangkan semacam usaha lah. Jadi usaha, jadi saya punya semacam usaha kayak event organizer, bikin advertising. Klien-klien saya malah dari lembaga-lembaga di UI, dengan segala. Jadi dan juga membuat semacam kayak kelembagaan, waktu itu masih yayasan, ya saya masih ingat namanya Yayasan FAI, FAI. Mungkin kalau teman-teman juga tahu tuh, masih banyak orang-orangnya tuh sampai sekarang malah jadi kita bersahabat. Yayasan Forum Amal Ihsani, FAI, Yayasan FAI, FAI Communication lah. Nah itu kita justru bikin-bikin kegiatan-kegiatannya ya seputar bedah buku. Waktu itu kita ngegarap buku-bukunya Mas Mice, misalnya kartun. Terus dulu kita merancang konsep-konsep dari peluncuran buku dari Quantum Learning, ada apa Super Camp yang dari Bobby the Potter. Nah itu terus, jadi selalu dalam buat saya bacaan itu tidak hanya hiburan, tapi juga bagian untuk membangun kecakapan hidup. Itu sudah saya lakukan sejak saya masih kelas 4 SD. Begitu, Kang Bojes. Oke, berarti pada waktu itu belum mengenal yang namanya TBM ya, Mas Win ya? Karena itu waktu itu tahun 90-an ya, Mas Win ya, tahun 96 gitu ya. Saya menyebutnya waktu itu perpustakaan komunitas. Jadi saya mengembangkan sebuah perpustakaan komunitas di Margonda. Gitu. Di samping kita juga ngebina ya, kayak misalnya kayak ada di panti asuhan mana. Terus kita buat juga kerjasama dengan teman-teman dari fakultas lain. Ada juga di Depok lah, sekitar Depok tuh dulu banyak lah kita bikin itu. Di samping saya juga waktu itu bantu-bantu juga zaman itu banget ya, pendidikan terkait tentang, saya kasih usul-usulan program waktu itu pertama kali ada dompet duafa, masih dari bagian dari Republika. Saya memberikan usulan-usulan pendidikan sempat di Labuan, di beberapa tempat lah. Ya, jadi pas zaman itu. Jadi memang istilah, saya udah tahu istilah Taman Bacaan Rakyat sebagai sebuah produk dari Balai Pustaka, itu saya udah tahu dengan semua yang saya baca. Dan ya saya sudah mengembangkan itu ketika istilah TBM itu baru dikenalkan secara masif itu di tahun 2004-2005. Dan kebetulan saya terlibat juga merancangnya di Kemendikbud ketika saya masuk jadi PNS di Kemendikbud. Jadi penegasannya bahwa prinsip saya, literasi yang saya gerakkan bersama teman-teman itu saya mengibarkan itu selalu dalam konteks membuat perubahan sosial. Tidak cuma menyediakan akses pada bacaan yang sifatnya hiburan. Tapi jadi bukan penyediaan pada akses bacaan saja, tapi bagaimana bacaan-bacaan ini bisa membangun kecakapan untuk orang bisa mengembangkan kapasitas dirinya untuk lebih baik. Jadi itu selalu yang menjadi bagian sepanjang saya bergerak di dunia literasi. Begitu Kang Bojes. Oke, siap. Oke. Nih Mas Win, karena Mas Win ini sudah malang melintang di perliterasian gitu ya di Indonesia. Lalu kemudian juga tadi menceritakan sedikit mengenai sejarah perkenalan Mas Win dengan taman bacaan maupun dengan komunitas literasi gitu dan lain-lain. Nah, apa sih definisi TBM sendiri dari seorang Mas Win nih? Dari seorang Mas Win ya, bukan dari yang lain-lain. Tapi kalau saya nanya dulu ke Kang Bojes, kalau misalnya sebuah TBM koleksinya sudah 10.000 buku, itu masih bisa disebut TBM atau bukan? Bisa jadi, bisa enggak. Kalau menurut apa Kang Bojes tanpa harus cari definisi dari mana-mana, itu masih namanya TBM atau bukan? Kalau udah 10.000. 10.000. Koleksinya. Ya. Itu jadi perpustakaan kali ya? Oke. Jangan iya, yang pasti dong. Ya. 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 Oke. Itu namanya perpustakaan kan. Nah, berarti kalau mengacu itu, saya menyatakan bahwa sebuah taman bacaan, belum ada kata masyarakat ya, sebuah taman bacaan itu adalah konsep yang paling sederhana dari sebuah perpustakaan. Sebuah perpustakaan. Nah, perpustakaan apa? Nah, kalau perpustakaan yang dibangun itu milik dari pribadi ya. Berarti pribadi-pribadi yang keluarga-keluarga yang punya bukunya terus diberikan untuk masyarakat sekitar rumahnya. Nah, itu dia sudah mengembangkan untuk akhirnya bisa diakses oleh masyarakat. Jadi bukan lagi perpustakaan keluarga. Betul. Tapi sudah menjadi perpustakaan masyarakat. Tapi karena bukunya mungkin baru 100, 200,
ya paling mudah dibuat namanya taman bacaan. Tapi Betul. kalau bukunya sudah 20.000, mau nyari satu judul gimana caranya di rak? Pasti harus ada klasifikasinya, harus ada proses penomoran di dalam punggung bukunya. Ketika mau dicari, bukunya sudah tersusun berdasarkan subjek. Hmm. Nah, jadi buku lebih mudah diakses. Untuk 10.000 buku aja, untuk nyari satu buku di antara rak itu nggak mudah. Ketika kita mencari sebuah subjek tertentu. Nah, ketika dia sudah mengembangkan menjadi sebuah kelompok koleksi bacaan dengan jumlah yang banyak, otomatis sistem perpustakaan sudah dibangun. Tidak lagi konsep akses cuma menyediakan buku di rak secara sederhana kalau bukunya masih sedikit. Kalau sedikit kan bisa berdasarkan warna atau di kelompok berdasarkan jenis rak, ini rak buku fiksi, non fiksi, buku agama, itu kan umum. Tapi kalau sudah lebih luas lagi, lebih spesifik, otomatis sebuah TBM ketika menjadi besar, dia harus menjadi sebuah perpustakaan umum. Perpustakaan umum yang dikelola oleh komunitas. Jadi saya menyebutnya itu sebuah perpustakaan komunitas. Itu. Jadi tolong dipahami karena namanya juga udah taman bacaan. Taman ya. Kalau taman kok bukunya banyak sekali. Padahal kan seharusnya sifatnya untuk bacaan untuk menghibur, ada aktivitas, ada kegiatan ya. Itu di taman. Orang bertukar pikiran, menyampaikan pandangannya, ada membaca buku bersama dan sebagainya, read a lot dan apapun. Nah, jadi itu realistis lah. Jadi jangan misalnya beberapa kalangan kan suka mempertentangkan tuh antara TBM dan perpustakaan. Saya pikir nggak usah lah, itu juga milik kita semua kok. Ya kayak sekarang misalnya ada ketika muncul perpustakaan desa, itu kan perangkat bukan milik masyarakat, itu benar-benar milik desa. Nah, bagaimana sikap pengelola taman bacaan masyarakat ketika ada yang namanya perpustakaan desa di desanya? Apakah akan berkolaborasi atau bersaing? Nah, itu kan tantangan penting juga. Jadi kita bicara tentang agendanya bukan saya lebih keren, saya lebih bagus, saya lebih hebat, tapi kita lagi melakukan sebuah kolaborasi sosial, sebuah perubahan bersama, membangun gerakan literasi di tingkat lokal. Jadi hal seperti itu harus dipahami. Jadi kita bergerak bersama, targetnya juga sama kok. Orang di kampung kita juga, mau TBM, mau perpustakaan desa, yang dilayani juga warga di sekitar rumah kita, di desa kita. Nah, hal-hal itu yang harus dipahami dengan bijak. Bukan suatu yang dipertentangkan. Termasuk di aparatur desanya, termasuk di aparatur pemerintahnya, termasuk di para pejabatnya, yang janganlah membanding-bandingkan pusat-pusat belajar, pusat-pusat pengetahuan masyarakat ini hanya karena istilah, hanya karena nama. Buktinya ada TBM namanya Rumah Baca, Kedai Sinau, banyak kan, atau Banua Baca kalau di Kalimantan. Ya banyak nama-nama yang sah-sah saja, semua bisa mengembangkan. Semacam itu, Mas Bojes. Jadi saya kalau disebut taman bacaan, bikin taman bacaan sejak saya masih kelas 4 SD kan, di lingkungan teman-teman saya di sekolah, di SD saya. Gitu, Kang Bojes. Oke, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Win tadi, nah, menurut Mas Win sendiri, untuk TBM yang ideal, menurut Mas Win ya, itu seperti apa? Dari mulai buku, kemudian juga dari mulai aktivitasnya, atau program-programnya itu seperti apa? Supaya mungkin Ya, nanti teman yang di sini yang ikutan live itu bisa mengaplikasikan gitu ya di ya. TBM masing-masing Ya, atau kalau misalnya mau lebih jauh lagi ya, karena kebetulan kan saya itu dulu kan apa ya namanya? Saya kan sebenarnya basisnya kan mengembangkan kegiatan literasi di masyarakat ya. Saya dulu mengembangkan namanya Forum Indonesia Membaca. Terus ada kalau di dunia perbukuan dikenal dengan nama Pasar Buku Indonesia. Itu sebelum saya dipinang untuk menjadi PNS di Kemendikbud. Jadi tahun 2004 saya masuk Kemendikbud. Dan saya diminta memimpin sebuah perpustakaan hibah dari British Council. Dan sekarang menjadi perpustakaan Kemendikbud lah. Dulu zaman saya mengelolanya, memimpinnya, saya membuat namanya Library at Senayan waktu itu. Nah, kebetulan karena saya niat misalnya masuk ke Kemendikbud, bagaimana saya mewarnai kebijakan pendidikan dengan program-program literasi yang sudah saya geluti sebelum saya di Kemendikbud. Saya punya dulu pasukan relawan dengan teman-teman, saya bikin pelatihan-pelatihan dengan kurikulum dan sebagainya, dan jejaring kita punya 100 relawan terlatih yang siap diberangkat kemana aja. Itu forum forum Indonesia Membaca yang sekarang kita bertransformasi menjadi perkumpulan literasi Indonesia. Karena dulu
Kan kata Indonesia Membaca yang kita bangun sejak awal tahun 2000-an itu kan namanya sudah dipakai jadi programnya Kemendikbud. Ya, jadi masa namanya sama. Jadi ya udah kita sudah mendirikan waktu itu ada Yayasan Literasi Indonesia di awal tahun 2000-an itu ketika kata literasi belum dikenal. Terus saya dan teman-teman ya sekarang ya akhirnya mengubah nggak ada di yayasan tapi menjadi perkumpulan Ya, literasi Indonesia. Nah, proses-proses ini berkembang seiring dengan ya tadi saya terlibat dalam perancangan karena saya di sana di dunia perpustakaan di kementerian, saya juga dilibatkan dalam hal perancangan konsep-konsep taman bacaan masyarakat. Waktu itu di Direktorat Dikmas ada dengan nama Direktorat Jenderalnya berganti-ganti ya. Nah, saya terlibat merancangnya bahkan saya sama mungkin kayak Kang Goje sekarang lah, saya menjadi tim teknis, bahkan dulu saya ketua Pokja Budaya Baca Kemendikbud di awal-awal itu. Merancang banyak hal seputar program-program membaca. Dulu konsepnya sederhana kan, bagaimana menyediakan akses bacaan ke warga masyarakat yang baru bisa membaca, yang tadinya buta, ya bukan buta, buta aksara ya, tapi akhirnya untuk tidak buta aksara kembali. Jadi harus dikasih akses bacaan biar terus dia bisa membaca. Itu awalnya kan, itu kebijakan dari pendidikan masyarakat. Tapi berkembang dengan segala perkembangan teknologi, akhirnya juga konsep taman bacaan masyarakat juga beradaptasi. Ada taman bacaan berbasis elektronik, taman bacaan di ruang publik, taman bacaan yang menyatu juga dengan sanggar kegiatan belajar di setiap kabupaten kota. Tuh, jadi saya terlibat sebagai dulu terlibat merancang ada balai belajar bersama, bahkan mengurusnya di berbagai kota bernama TBM di mall, segala macam waktu itu. Nah, proses-proses ini kita harus bedakan. Jadi ini saya nggak suka ya dengan istilah plat merah, plat hijau apa nggak usah itu abaikan. Atau TBM di bawah lembaga, TBM mandiri, udahlah saya nggak seneng pakai istilah-istilah itu. Udahlah yang kita mau bangun tuh apa? Kita sama-sama aja kebetulan ada TBM di bawah lembaga, ada TBM yang dulu dibangun dari keluarga. Ya udah itu realitanya, tapi bukan harus dipertentangkan atau dihadap-hadapkan. Jadi saling mendukung lah, karena saya lihat dari satu daerah TBM-nya terbelah jadi TBM yang kubunya ada di bawah PKBM sama TBM yang mandiri. Apa sih gunanya? Untuk apa sih kita lakukan itu? Toh yang kita layani juga masyarakat yang sama, yang butuh untuk dicerdaskan dengan semua bacaan berkualitas. Nah, hal-hal ini yang harus menjadi fokus teman-teman pengelola taman bacaan masyarakat. Nah, posisinya dengan taman bacaan masyarakat itu harus menjadi agen ujung tombak perubahan sosial. Yang akhirnya tidak hanya dalam konteks pendidikan, tapi juga bagaimana mewarnai kebudayaan di sebuah daerah. Jadi itu, jadi jangan melihat TBM itu cuma hanya menyediakan akses pada bacaan. Di awalnya iya seperti itu, tapi ketika kita memberikan akses pada bacaan, yang kita pikirkan adalah bagaimana perubahan, bagaimana dampak yang mau kita lakukan di lingkungan kita. Karena saya lihat misalnya ada TBM yang hidup karena ada bantuan, ada TBM yang bagus banget, tapi ketika pengelolanya menikah ikut suami bubar TBM-nya. Ya kan itu hal-hal yang saya pikir itu cuma hobi doang, cuma tren, dan itu sama aja cuma menjadikan masyarakat eksperimen namanya itu. Gitu Kang Bojes. Ada yang oke, belum terjawab nggak? menarik tuh ketika tadi Mas Win berbicara bahwa TBM itu harus menjadi apa? Agent of change gitu ya, perubah Iya, sosial gitu. betul. Menarik. Betul. Kita masuk ke situ tuh. Kita akan masuk ke apa namanya itu tentang gerakan-gerakan sosial di masyarakat yang dilakukan oleh TBM gitu ya. Nah, Ya. Mas Win kan udah sering nih keliling-keliling Indonesia, dekat dengan TBM-TBM, komunitas-komunitas sastra di Indonesia. Nah, ada beberapa sampel atau contoh nggak misalnya perubahan sosial apa sih yang sudah dilakukan oleh TBM-TBM yang ada di Indonesia ini? Selain memberantas buta aksara ya, selain itu. Kalau itu kan semua kami sudah melakukan itu gitu misalnya. Itu Mas Win. Ya kalau secara umum saya melihat ya gerakan TBM yang ada saat ini sebagian besar masih sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kadang masih sibuk hal-hal sifatnya administratif, hal-hal bagaimana dia bisa diundang kegiatan mana sih pengelolanya ya.
bagaimana bisa mendapat blok grand. Ini yang saya lihat ya, walaupun yang benar-benar punya prinsip-prinsip kerja-kerja luhur, yang kerja-kerja berdedikasi juga banyak sekali. Cuma yang muncul di luaran secara fisik mungkin yang rajin tampil di sosial media atau apapun, itu lebih ke yang minta bantuan, ada blok grand atau enggak, diundang apa enggak, itu yang mungkin yang terlihat ya. Nah, cuma gimana mendapatkan sebuah TBM yang terlibat mempengaruhi kebijakan sebuah daerah. Jadi saya misalnya mungkin saya terlalu cepat ya banyak mengenalkan hal-hal baru di teman-teman pegiat literasi dan juga pengelola TBM yang kadang momen itu ternyata baru kejadian sekian tahun ke depan. Waktu saya dulu ngomong bahwa kita ketika ada undang-undang desa, saya udah ngomong bahwa TBM harus segera bertransformasi dengan adanya undang-undang desa ini. Bagaimana harus membangun sebuah pusat pengetahuan desa dengan penggeraknya adalah teman-teman yang awalnya ada pengelola TBM. Itu saya udah bahas sebelum membuat perpustakaan desa itu jadi tren. Itu saya udah lakukan cuma dalam hitungan berapa bulan sudah undang-undang desa itu keluar. Itu tanya ke teman-teman di TBM yang pernah dengar ceramah-ceramah saya terkait tentang itu. Tapi di zaman itu semua orang belum ngeh. Oh, nantilah apa ketika ada dana desa, wah baru semuanya merasa penting. Nah, ini kan contoh-contoh bahwa akhirnya kita bukan jadi pelopor, kita cuma ngekor melihat momen yang ada. Nah, saya pikir karena TBM dekat dengan informasi, dengan bacaan, teman-teman pengelola TBM itu harusnya adalah orang-orang yang menjadi agen perubahan karena dialah yang terdepan mengelola pengetahuan, menguasai pengetahuan, memanfaatkan pengetahuan yang dia akses bagian dari aktivitas dia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, Kang Bojes. Jadi, saya melihat misalnya banyak teman-teman yang, ya mohon maaf ya misalnya, kehabisan energi, konsepnya bagus, prakteknya bagus, implementasinya bagus, kehabisan energi karena dikerjain sendiri. Membangun teamworknya lemah. Semua orang yang diajak ke TBM itu lebih sifatnya dilayani, bukan terlibat menggerakkan bersama, tidak dilibatkan mengambil keputusan, tidak dilibatkan bagaimana membuat usulan-usulan. Nah, itu saya lihat seperti itu. Jadi secara umum, jadi kalau misal saya nggak akan sebut nama ya, TBM mana yang bagus, yang apa gitu, tapi saya pikir kita harus sadari teman-teman di Taman Bacaan Masyarakat, kalau memang mau bermanfaat, itu harus bisa masuk ke beragam kebijakan yang ada di sekitar taman bacaannya. Beda kalau sel taman bacaan ini dibangun lahir dari sebuah keluarga yang mapan. Keluarganya sudah berhasil secara ekonomi, mau berapapun uang yang dia keluarkan untuk taman bacaan yang dia kembangkan, nggak ada meterannya. Itu nggak masalah, karena dia udah punya uang. Tapi banyak TBM kembang kempis karena berharap dengan dukungan pihak lain. Nah, jadi ini tantangan. Jadi kalau bagus misalnya bisa didukung oleh sekian filantropi, bisa didukung oleh sekian banyak usaha-usaha yang akhirnya bisa menghidupi gitu. Nah, banyak yang seperti itu banyak di Indonesia, dan itu akhirnya kan di Kemendikbud ada program-program terkait tentang pemodelan ya, menuliskan ya, kayak program-program menuliskan tentang bagaimana praktek-praktek baik TBM. Nah, maksudnya itu bisa memicu TBM lain untuk mereplikasi, mengadaptasi TBM-TBM yang berhasil itu. Dan itu sebenarnya di Kemendikbud banyak sekali buku-buku yang menjelaskan praktek-praktek TBM-TBM itu. Nah, cuma ada nggak teman-teman TBM bikin reading group, membaca buku-buku itu? Jangan-jangan cuma berhenti sampai bukunya terbit. Habis itu nggak pernah yang Kang Boja sibuk mungkin malah reading groupnya buku Pramudia, reading groupnya buku Kunto Wijoyo. Nah, tapi kita terlupa untuk bikin reading group buku-buku dari karya teman-teman TBM itu sendiri untuk bagaimana misal mengayakan praktek-praktek literasi di Taman Bacaan Masyarakat dan juga bagaimana pengembangan budaya baca. Nah, hal ini tantangan. Jadi yang bagus-bagus saya lihat prakteknya itu ya ada yang jadi kayak megalomania, ada yang terlalu tunduk ikut apa kata kebijakan Pemdanya. Apapun mau dari Pemda diikutin, itu saya temukan loh, bagus, TBM-nya bagus, tapi jadi kayak perpanjangan tangan kepentingan pemerintah daerahnya, bukan punya posisi yang bargaining. Nah, saya temukan ada yang di mana, saya nggak usah sebut lagi, kalau bisa disebutkan ketahuan. Nah, saya menyebut yang mana. Tapi pada prakteknya semua itu berjalan, kalau bisa memang punya semacam grand design, punya semacam
rancangan-rancangan yang memang itu punya targetnya, baik jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka menengah. Hal ini menjadi bagian dari sebuah perubahan yang sebenarnya juga harus didukung oleh keorganisasian TBM-TBM itu. Jadi peran dari forum TBM-nya. Saya temukan teman-teman forum ketua-ketua forum TBM, misalnya mungkin di provinsi, di kabupaten kota atau apapun, mungkin malah sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan bagaimana lingkarannya, jejaringannya, gitu loh. Sibuk dengan network yang dia bangun, tapi dia tidak maksimal mendampingi warga yang ada di sekitar TBM dalam hal pengembangan kapasitas. Itu saya temukan juga yang kayak gitu. Jadi penting adanya. Jadi teman-teman dari forum TBM juga merefleksikan bagaimana cara kerjanya. Teman-teman pengurus pusat forum TBM sekarang sudah bagus sekali mengembangkan sesuatu yang sebenarnya harus diikuti oleh pengurus wilayah dan pengurus daerah, baik di provinsi atau kabupaten kota. Jadi bukan cuma, wih hebat ya, yang dikelola oleh Opik, Bojes, Mbak Heni, teman-teman. Bukan cuma begitu, lakukan yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Opik sebagai ketua forum TBM saat ini. Nah itu tantangan sekali gitu loh buat kita semua. Nah proses-proses ini yang harus dimaknai lebih jauh lagi oleh teman-teman TBM. Mau dibawa kemana sih taman bacaan yang kita kelola? Apa umurnya akan panjang? Apakah ternyata sesuatu yang mengisi kekosongan dulu nanti kalau udah dapat kerja di mana? Nah TBM-nya ditutup. Ya saya pikir boleh sih kayak gitu, tapi ya nggak bagus aja gitu. Jadi sebenarnya kita harus melihat, membagi-bagi mana TBM yang benar-benar dikembangkan bagian dari community development, pengembangan pemberdayaan masyarakat, mana TBM yang memang sifatnya cuma untuk menggelar yang sifatnya insidental, termasuk di rumah. Saya menggelar bacaan buat tetangga saya, tapi nanti kalau saya udah ada yang ngelamar, saya nggak bikin lagi ya, karena saya harus pindah ikut suami, atau saya dapat kerja, saya harus pindah kota. Nah itu harus dipahami dari awal, jangan sampai nanti anak-anak yang sudah dekat dengan si pengelola ini jadi nangis, jadi apa, ditinggal oleh si kakak yang nggak bikin taman bacaannya karena kakaknya punya orientasi lain. Nah itu benar-benar harus dipahami dari awal ketika kita membangun taman bacaan masyarakat. Gitu Kang Bojes. Oke, menarik. Terima kasih, paparannya menarik sekali. Nih, Mas Win, kita masuk ke era sekarang ya. Ya, di sekarang kan kita tahu sendiri banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan banyak orang itu dibatasi dan lain-lain gitu ya. Yang kemudian muncul ada digitalisasi gitu ya. Nah, beberapa perpustakaan sudah memunculkan perpustakaan digital. Nah, apakah di TBM juga harus ikut bertransformasi ke wilayah koleksi-koleksi buku digital, kemudian juga aktivitas-aktivitasnya juga sudah mulai bisa dibuat hybrid ataupun digital gitu. Itu gimana nih tanggapannya, Mas Win? Oke, era sekarang terlalu dipahami ya. Jadi sekarang kan kita ada gerakan literasi nasional, ada di situ ada gerakan literasi digital, ada literasi baca tulis di Badan Bahasa, literasi digital di Kominfo, ada banyak lah literasi kesehatan. Jadi macam-macam literasi itu. Nah sebenarnya kan kita lihat bagaimana kebutuhan dari lingkungan kita. Jadi kalau misalnya sekarang jadi poin saya itu bukan lagi urusan bagaimana pengiriman buku gitu ya, bukan bagaimana buku bisa diakses, tapi lebih dari sekedar buku, bagaimana kita mengelola konten yang ada di sekitar kita. Jadi di era digital ini bicara akses pada pengetahuan, akses pada bacaan itu bisa didapat tidak hanya dari buku. Jadi konten itu ada di mana-mana saat ini. Di handphone kita, di timeline kita, di komputer kita, di buku cetak, ngobrol dengan orang. Pengetahuan itu berhamburan ada di mana-mana. Nah masalahnya, bagaimana sebuah TBM memanfaatkan semua pengetahuannya ada di mana-mana. Termasuk living book, human book. Setiap orang juga itu adalah buku. Orang juga pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, era sekarang bukan era pengetahuan lagi. Itu perlu dicatat, karena pengetahuan bisa kita ambil kapanpun setiap saat. Tapi sekarang kita sudah masuk ke era imajinasi. Era bagaimana pengetahuan kita bisa memuaskan imajinasi kita.
Jadi dalam kondisi ini saya melihat bukan lagi minat baca, bukan lagi kegemaran membaca, tapi bagaimana membangun daya baca kita. Jadi bukan daya buku loh ya, bukan buku lagi urusannya. Jadi orang yang cuma kampanye untuk buku itu cuma ngabisin waktu aja, nggak berguna menurut saya. Yang harus dibangun sekarang adalah daya pada bacaan, daya bagaimana mengakses bacaan, dan saya menyebutnya itu daya baca. Daya baca itu akan dekat dengan yang namanya daya literasi. Jadi ketika imajinasi kita pada titik tertentu, kita mencari beragam pengetahuan, kita akan gunakan daya literasi memilah konten itu. Ada konten dari buku, ada konten dari YouTube, ada konten kita akses dari Google, ada teks-teks artikel, ada dari majalah, ada dari ceramah orang, dari manapun. Nah itu konten akhirnya harus kita formulasikan menjadi kemampuan kita, daya baca kita untuk kita serap dan kita gunakan. Nah, kita gunakan itu lanjutan dari daya baca ke daya literasi. Jadi kalau misalnya sebuah pengetahuan nih, sebuah bacaan masuk ke kita. Nah, kita mau pakai buat apa nih? Kita pilih-pilih, yang nggak kepakai kita buang. Itu tuh daya literasi ya. Jadi itu kalau kita bicara pengetahuan literasi, semua pengetahuan yang kita anggap penting itu kita pakai menjadi bagian dari pengetahuan kita secara individu. Nah, kita mengajak orang lain dong untuk bagaimana menggunakan pengetahuan yang kita sampaikan, dan akhirnya untuk secara kolektif mereka menjadi pengetahuan bersama. Nah, pengetahuan bersama ini dia gunakan untuk beragam program, beragam aktivitas. Ini dan akhirnya program dan aktivitas itu dikembangkan, akhirnya masuk ke sesuatu yang memang berdasarkan yang mereka imajinasikan tadi, imajinasikan keinginan, jadi imajinasi bersama. Nah, tapi ketika pengetahuan ini sudah memuaskan imajinasi mereka, sudah mereka gunakan, pasti sudah ada imajinasi baru lagi. Sudah ada hal yang ingin mereka lakukan yang baru lagi. Jadi, buku atau apapun pengetahuan yang ada saat ini tidak bisa memuaskan siapapun karena imajinasi tiap orang terus berubah. Karena pengetahuannya bertambah. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman pegiat literasi, pengelola taman bacaan masyarakat, bahwa pada dasarnya TBM dari segi pengelolaan akan terus berubah. Ada pandemi COVID-19, ada kita bicara next normal, itu akan hybrid. Kita nanti akan mengakses pengetahuan itu antara digital dan fisik. Jadi tidak lagi ujungnya hanya di rak buku. Kenapa? Karena semua konten itu sudah ada di handphone kita. Nah, di posisi ini, para teman-teman pengelola TBM harus bisa adaptif dengan fenomena pengetahuan yang ada di masyarakat yang dia layani. Jadi jangan sampai misalnya ada anak-anak SMP, mereka mengerjakan apapun udah dari handphone. Tiba-tiba mundur, diajak mengelola TBM-nya untuk baca buku aja. Nah, ini harus dilihat. Jadi buku itu salah satu media pengetahuannya, karena sumbernya itu banyak. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, sebenarnya tantangan dari teman-teman pengelola TBM itu adalah daya baca tadi menjadi daya literasi, terus berkembang, akhirnya sebuah taman bacaan bisa bertransformasi menjadi sebuah makerspace. Sebuah tempat untuk menghasilkan karya dengan semua pengetahuan yang banyak itu. Bisa dalam bentuk nulis buku, bikin koreografi tari, bikin resep baru masakan, bikin robot, bikin lagu, bikin apapun. Jadi tidak, ujung literasi itu bukan bikin buku. Nggak ada yang baca juga sekarang, nggak ada gerakan semua bikin buku. Siapa yang baca bukunya? Kecuali bukunya bisa malah membuat capaian baru. Bukunya bisa membuat perubahan dalam kebudayaan, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam sosial. Nah, itu baru buku. Kalau cuma sekedar terbit cetak digital sekarang atau cetak dalam jumlah sedikit nggak susah. Gitu. Jadi sekarang untuk jadi penulis mah gampang banget ya, siapapun bisa jadi penulis. Nggak sesusah zaman dulu ada seleksi yang ketat karena biaya untuk terbit buku itu tidak murah. Nah, posisi-posisi ini yang harus dipahami oleh teman-teman pengelola TBM. Jadi fokuslah membangun daya baca dan daya literasi dan ciptakan taman bacaan kita sebagai sebuah pusat lingkungan berkarya. Plus satu lagi, menjadi, kalau misalnya istilah saya yang pendidikannya perpustakaan, menjadi sebuah tempat repositori, sebuah tempat deposit, sebuah tempat untuk menyimpan pengetahuan lokal yang ada di TBM dan sekitar TBM. Misalnya,
teman-teman mengumpulkan video-video, merekam video-video terkait tentang misalnya warga masyarakat yang punya keterampilan apa, keahlian apa, pengetahuan apa, kehebatan apa, terus direkam jadi video pakai handphone. Ada satu akun YouTube dari TBM itu atau menjadi perpustakaan desa atau di desa itu bisa dijadikan bahan bacaan. Jadi siapapun bisa mengakses laman atau akun YouTube si Taman Bacaan ini untuk mendapat pengetahuan yang dibuat oleh warga. Jadi koleksi bacaan bukan hanya dari buku yang diterbitkan oleh penerbit. Koleksi bacaan bisa masuk dari beragam pengetahuan yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya anak-anak bikin buku dikumpulin, ada hasil, jadi ada reading group, ada diskusi. Jadi kalau di dunia perpustakaan disebut itu dataset. Jadi ada sumber primer yang memang dibangun dan diciptakan oleh di perpustakaan ini. Jadi didapat dari warganya, penggunanya, pemustakanya. Nah, jadi sebenarnya sudah saatnya taman-taman bacaan punya pengetahuan lokal yang dibangun sebagai sebuah koleksi. Dan otomatis, nggak semua buku cetak, koleksi nanti akan jadi koleksi digital. Nah, jadi sebenarnya ya di cloud atau di apapun, sebuah taman bacaan harus bertransformasi seperti itu. Menjadi lingkungan berkarya dan menjadi lingkungan yang memang menghimpun pengetahuan warga. Jadi tidak hanya menunggu buku terbit dari Jakarta, nggak hanya itu. Lagian, yang menjadi catatan terkait tentang distribusi buku donasi saat ini, nggak jelas kontennya apa. Cuma bukunya 100 dikirim, 200 dikirim. Belum tentu buku itu dibutuhkan oleh warga di satu daerah, ketika di Taman Bacaan. Jadi harusnya, mungkin bisa diinisiasi oleh teman-teman forum TBM, buku-buku donasi dari manapun sudah mulai dikelompokkan berdasarkan subjek. Jadi kalau yang dari pertanian akan dikirim buku-buku pertanian, yang sekitar dekat pantai, buku-buku tentang kelautan, buku tentang perikanan. Jadi nggak cuma asal kirim buku, apalagi kalau yang dikirim bukunya itu aja terus. Misalnya kita dekat dengan berapa penulis nih, yang dikirim kemana-mana bukan cuma buku penulis itu aja dikirim kemana-mana. Itu kan susah ya. Misal kayak sekarang nih, kita punya program bacaan anak, itu karena ada buku gratisnya dari Let's Read, saya sebut aja ya Let's Read dan Room to Read. Let's Read di Asia Foundation dan buku-buku di literasi cloud yang oleh Room to Read, Otomatis di kalangan pegiat literasi, karena buku-buku ini mudah diakses karena gratis, semua bacanya jadi seragam, baca buku itu semua. Ya kan? Tapi gimana caranya dari referensi dari buku Room to Read dan buku Let's Read tadi bisa memicu, ini hal yang baik sekali, bisa memicu untuk teman-teman membuat cerita anak dari daerahnya masing-masing, belajar dari buku-buku itu. Jadi jangan cuma berhenti sampai baca buku itu doang. Tapi bagaimana memotivasi para warga, para fasilitator, para pegiat yang memang ada di TBM untuk membuat sebuah karya memang dengan kearifan lokalnya, kebudayaan lokalnya, dengan belajar dengan buku-buku yang ada di Let's Read dan di Room to Read. Jadi jangan cuma berhenti sampai, oh bukunya sudah dibagikan ke TBM, blok selesai. Ada nggak pembacaan bukunya? Ada nggak bisa read aloud-nya itu bukan cuma berhenti dengan read aloud, tapi juga mengadaptasi itu dikembangkan. Nah sebenarnya kalau programnya dari Asia Foundation udah menarik sekali ketika diadaptasi, dikembangkan, dibuat dari bahasa daerah dan sebagainya. Nah harusnya tren itu tidak hanya harus nunggu dari Asia Foundation, tapi juga bisa dilakukan oleh teman-teman TBM. Orang itu juga kearifan lokal di setiap TBM, kok di setiap daerah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi nggak harus nunggu kapan program dari Asia Foundation itu, jangan cuma di Sumatera Barat dong, jangan cuma di sini dong, gimana ke daerah saya. Loh kalau udah lihat yang Sumatera Barat itu dilakukan tuh diterjemahkan ke bahasa Minang, ya tiru dong, bikin dong yang sama. Nggak usah harus nunggu dulu kapan diajak. Bikin aja sendiri. Nah, kepeloporan itu yang harus dimiliki oleh setiap pengelola TBM dan pegiat literasi. Kepeloporan, menciptakan hal yang baru di lingkungannya, belajar dari lingkungan yang lain, dari komunitas yang lain, dari TBM yang lain. Jadi jangan cuma memindahkan yang ada di TBM lain masuk ke TBM dia. Sekarang tempatnya sudah ada juga sama seperti yang di sana. Bukan seperti itu. Itu Kang Bojes. Wih, oke, bersemangat sekali nih Mas Win. Ya minum dulu lah, minum dulu. Oke, teman-teman bagi yang mau bertanya langsung ke Mas Win silakan untuk di kolom komentar. Sambil tunggu nih Mas. Bisa diundang nggak? Masuk tuh, diundang masuk juga, ada nggak? Ya?
Mungkin ada yang mau masuk diundang ikut ngomong juga. Coba aja ditanya kalau ada mau bisa di-invite aja untuk masuk kan bisa 4 orang. Bentar. Nah, eh, sebelum nunggu nanti siapa yang akan bertanya, Mas Win ya. Nah, Ya, terkait konten nih, terkait konten yang tadi disampaikan, kemudian juga terkait kearifan lokal ya, kearifan lokal di setiap daerah memang perlu juga kita kembangkan, juga kita perkenalkan ke wilayah yang lebih luas ya. Nah, untuk konten sendiri ya, sebelum ke kearifan lokal, untuk konten sendiri, konten yang baik untuk sekarang itu kira-kira apa, Mas Win? Yang bisa menohok gitu ya, yang kemudian kalau dikaitkan dengan ke perubahan sosial itu sangat berkaitan sekali. Apa kira-kira Mas Win yang bisa diaplikasikan kontennya di TBM? oke. Nah, TBM-nya di mana dulu? TBM di kota, di gunung, di pinggir pantai, di pulau. TBM-nya di mana? Ya itu harus clear dulu. Secara umum sebenarnya yang mendesak saat ini adalah ya kalau misalnya kita bicara tentang kompetensi abad 21, sebenarnya yang harus dimiliki setiap siapapun orang yang bergiat dengan pendidikan, bergiat dengan pengetahuan adalah yang 4C itu. Jadi hal-hal seputar tentang kreativitas, creativity, hal-hal seputar tentang critical thinking, berpikir kritis, hal-hal terkait tentang communication, komunikasi, cara-cara kita membangun hubungan, relasi dan sebagainya. Dan keempat adalah collaboration. Gimana kita melakukan kolaborasi untuk program, kolaborasi untuk menghasilkan karya, kolaborasinya. 4 kompetensi ini itu adalah semacam pengetahuan juga yang harus dimiliki. Nah, jadi yang harus digerakkan saat ini bukan cuma pengetahuan tentang lele, pengetahuan tentang teh, pengetahuan tentang kopi, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sebenarnya bisa dipelajari dengan cepat. Saya kayak Kang Bojes nih misalnya. Nanti sore mau diundang ceramah ngasih kultum, tapi diminta temanya apa gitu ya. Temanya kultum terkait tentang bagaimana hidup hemat. Nah, tapi harus ngambil dalil-dalil dari Al-Quran dan sebagainya untuk ngasih ke ceramah 7 menit. Nah, Kang Bojes pagi ini pasti akan googling, akan cari bahan apapun. Selain pengetahuan yang sudah dia miliki, pasti dia akan punya pengetahuan yang harus dia tambah. Jadi saat ini, kalau saja pengetahuan apapun dari segi substansi, semua orang bisa dapat dengan cepat. Tiba-tiba Kang Bojes sore nanti udah bisa membuat orang-orang terpukau ceramahnya. Hanya karena satu yang Kang Bojes baca cepat. Tapi pengetahuan atau hal yang Kang Bojes sampaikan ke publik yang diundang tadi, yang mengundang Kang Bojes, yakinlah bahwa sebenarnya pengetahuan yang Kang Bojes cari di internet itu bukan hal yang dalam, bukan yang benar-benar fondasi pengetahuan yang Kang Bojes miliki. Nah, sekarang kita semuanya di instan kayak gitu, makanya banyak sekali orang hebat di online karena dia ngomong lah di mana, diundang ceramah di mana-mana, karena dia ngambilnya bisa cepat sekarang di internet. Nah, jadi itu kan pengetahuan. Pengetahuan itu nggak usah misalnya sekarang, kecuali orang-orang ini bisa menyampaikan hal yang baru, hal yang bisa jelas fondasi berpikir. Jadi buat saya saat ini era kita adalah era membangun spesialisasi. Jangan misalnya Kang Bojes mau ngomong agama sekarang bisa, besok mau ngomong gimana bisnis tambak udang bisa, besok nanti disuruh ngomong tentang literasi digital, tentang hacker bisa. Semua orang bisa ngomong kok, tinggal cari di internet, tapi punya spesialisasi nggak? Punya hal yang menjadi kompetensinya nggak yang dicari banyak orang? Yang kritis, yang kreatif, yang mampu dikomunikasikan dengan baik, bukan nyari di internet dengan cepat, mampu dikolaborasikan menjadi sebuah program kerja. Jadi itu 4 skill yang penting saat ini di samping hot ya, high order thinking skill. Jadi high order thinking skill itu kan sesuatu yang terus kita kembangkan pengetahuan kita menjadi bagian dari diri kita, bukan yang kita ambil instan tadi dari. Kan banyak tuh kita lihat selebriti-selebriti yang di sosmednya bikin konten. Tapi kontennya konten-konten instan, bahkan konten-konten yang menyesatkan. Hanya karena dia comot. Saya ngerasakan kok, saya bisa jadi juri lomba pustakawan berprestasi nasional. Kemarin saya sempat jadi juri. Saya jadi juri misal kayak Abang None Buku kalau di Jakarta. Anak-anak itu memukau ceramahnya, ngomongnya. Tapi pas saya tanya lagi, dari bahan yang dia ambil di internet itu, saya tanya lagi lebih detail, dia nggak bisa jawab. Karena kebetulan pengetahuan itu dong yang dia dapat di internet. Ketika ditanya turunannya lagi, dia belum dapat, belum nyari.
Nah, itu yang saya maksud. Jadi, kita harus membangun spesialisasi diri kita dengan pengetahuan yang kita sukai. Jadi, jangan ditanya, pengetahuan apa sih yang paling penting saat ini? Enggak, pengetahuan itu udah banyak di mana-mana. Nah, sekarang bagaimana kita membangun kompetensi dan keterampilan kita atas pengetahuan tadi, atas informasi tadi yang memang jadi spesialisasi kita, yang menjadi satu yang memang kita minati. Coba saya tanya misalnya Kang Bojes. Kang Bojes paling ahli di bidang apa sih? Sastra. Nah, bidang sastra. Sekarang dikenal sebagai sastrawan atau pengelola TBM? Penulis aja. Oke. Penulis. Di teman-teman TBM dikenal sebagai penulis apa oleh sebagai pengurus forum TBM? Pengurus forum TBM. Nah, terus bagaimana teman-teman di TBM harusnya tahu bahwa Kang Bojes adalah seorang penulis, seorang sastrawan, dan akhirnya teman-teman TBM itu akan mengajak Kang Bojes bikin workshop tentang bagaimana menulis sastra. Nah itu, jadi setiap orang pasti punya keahlian. Misalnya kayak sekarang saya sebut Kang Desi Aryadi. Nah, dia seorang yang jago teater. Tiba-tiba sekarang dia ahli bikin furniture kan? Gitu kan? Nah itu kan pilihan hidup. Pilihan hidup dia kembangkan di dunia kerja dia adalah bikin furniture dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Nah mungkin perlu teman-teman TBM itu dikasih workshop tentang bagaimana membuat furniture sederhana di TBM dengan keahlian Kang DC. Ngasih workshop, jadi bukan siapapun bisa ngomong apapun, gitu loh. Karena memang ada sesuatu yang memang jadi sesuatu dia spesialisasi dan dia minati dan dia geluti. Nah itu yang perlu dikembangkan di lingkaran teman-teman pengelola TBM dan pegiat literasi. Jadi ciptakan setiap orang dikenal tentang spesialisasinya, dan spesialisasinya ini harusnya menjadi ilmu buat pegiat yang lain. Ya seperti itu, Kang Bojes. Terima kasih. Oke, jadi yang saya tangkap itu ada dua nih yang harus dikembangkan itu. Yang pertama itu TBM-nya ya, konten dari TBM itu sendiri sebagai ruang gitu ya. Kemudian yang kedua itu konten dari seorang pengelolanya gitu Mas Win. Nah, apa benar itu seperti itu yang disampaikan Mas Win tadi? Karena kalau konten pengelolanya, saya tanya ke Kang Bojes. Kang Bojes, misalnya nih, tugasnya pengelola TBM itu melayani warga membaca atau enggak? Ya. Tugasnya melayani. Salah satunya. Tapi tugasnya pengelola TBM itu sebenarnya memang melayani warga untuk bisa membaca atau ada yang lebih penting? Ada yang lebih penting, itu yang kalau kita kembali ke awal, itu bahwa seharusnya pengelola TBM itu menjadi bagian dari masyarakat dalam perubahan sosial. Tuh. Iya. Jadi bisa dong yang ngejagain buku-buku TBM itu dirayat dengan baik bukan cuma pengelolanya, tapi yang jagain juga bisa dari warga kan? Betul. Nah, selama ini sebagian pengelola TBM masih berpikir melayani masyarakat, bukan melibatkan warga untuk mengelola TBM-nya. Nah, harusnya libatkan warga mengelolanya, membuat program, mengembangkan aktivitas, mengelola buku, mengumpulkan donasi buku. Jadi tidak hanya pada figur-figur si pengelola. Nah, pengelola mengambil peran menjadi fasilitator, bukan pelayan. Jadi harus menjadi fasilitator bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang akhirnya semua terlibat, bukan yang satu melayani yang lain, tapi semua terlibat membangun sebuah ekosistem di taman bacaannya. Nah itu yang perlu dibangun. Ada yang kapan ngerapin buku, ada yang kapan nanti akan bikin program, ada yang buat nanti ada yang anak-anak mau les pelajaran apa itu tercipta sistemnya. Jadi nggak cuma pengelolanya belum datang nih, lagi dapat undangan nih oleh dinas pendidikan. Oh kayaknya mungkin dia baru sore deh, kayaknya sama dinas nanti masih mau ada apa tanda tangan akad, ya kan? Maksudnya akhirnya si pengelola TBM yang lagi ikut kegiatan-kegiatan kemana, TBM-nya tutup. Jadi kan mendingan dia kemana-mana, tapi TBM-nya tetap berjalan, tapi bareng-bareng dengan warga. Nah itu contoh-contoh misalnya bagaimana kita memahami bagaimana kapasitas kita ketika mengelola TBM. Semacam itu, Kang Bojes. Oke, siap. Oke, menarik nih. Teman-teman yang gabung di live IG ini, silakan. Itu Kang Wildan mau diundang kali untuk masuk tuh. Siapa? Mungkin.
Bisa Kalau ber- saya bertanya nggak lewat bisa chat mengundang. langsung ya di sini untuk Bisa menanyakan kepada diundang Mas. masuk aja kalau di invite. Nggak ada. Kita coba invite dari Sulawesi ya. Oh ya, silakan. Siapa Oke, tuh yang diundang? Mbak Devi. Ya, oke. Dari Parigi Montong, Mm-mm. Sulawesi Tengah. Berani masuk nggak? Jadinya lagi pakai daster. Nggak berani ya? Nggak ada, nggak berani. Coba kita siapa yang bisa diajak ngobrol ya di sini ya terkait TBM-nya. Tuh, coba Kang Wildan diundang tuh. Oke, sambil jalan mungkin sambil ngundang siapa, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kang Bojes. Ya, Wildan udah diundang, kira-kira bisa masuk nggak nih Wildan? Nah, oke. Mau masuk nggak? Tuh, Sepertinya jelek sinyalnya. Oke, Mas Win, sambil menunggu Kang Wildan, kita lebih agak sedikit tenang dulu ya ini obrolannya. Nah, buku apa yang Ya, sedang ya. dibaca oleh Mas Win nih sekarang? Apa? Karena kan banyak banget tuh buku-bukunya tuh. Yang sekarang sedang dibaca apa kira-kira? Wih, apa tuh? Gak kebaca kecil banget. Writers on Organizations. Oke. Oke, sebelum nanti ceritakan tentang apa buku itu nih udah ada Kang Wildan. Oke, Kang Wildan, bisa menyimak nggak? siap. Ini sebenarnya menarik loh. Bisa. Kang Bojes, nanti malam saya kan Siap. ada live IG Gimana, ya, Bang? dengan teman-teman Indonesian Writer Inc. Siap. Nah itu kan Lagi ngopi ya. gimana caranya para penulis Lagi itu ngopi, mengembangkan Kang. organisasi. Nah, Siap. jadi nanti malam itu kalau misalnya teman-teman bisa bergabung kan ada Bang Berni Arnas yang bagaimana mengembangkan BNI Institute Halo. dan juga beragam kegiatan di Lubuk Linggau sana di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Dan ada juga Mbak Galuh Larasati, seorang penulis yang mengembangkan komunitas pendidikan di Borobudur. Jadi dia membangun namanya sekolah pasar yang dia bangun di area 2000 hektar. 2000 meter, 2000 meter yang dia kembangkan jadi pusat belajar masyarakat. Dia sendiri seorang tour guide, tapi dia mengembangkan dari sebagian penghasilannya, dia kembangkan untuk bagaimana ada taman bacaan, ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan membuat keterampilan. Nah, maunya kan kesadaran itu dia bangun karena dia lihat misalnya di sekitar Borobudur itu kok masyarakatnya ya gitu-gitu aja. Ketika Borobudur jadi sesuatu yang sangat wah di dunia sebagai salah satu keajaiban dunia segala macam. Tapi kok warganya gitu-gitu aja. Apalagi saat pariwisata berantakan gara-gara COVID-19 ini. Otomatis aktivitas pariwisata itu porak-poranda di sana. Nah, bagaimana warga bisa mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Nah, ini jadi hal yang menarik tuh. Nanti malam di akun Indonesian Writers Inc. jam 8. Nah, tapi jadi penulis-penulis ini mengembangkan yang selama ini selalu saya sebut dengan gerakan literasi lokal. Ini satu yang saya dengan teman-teman gagas sejak awal gerakan literasi yang kita bangun di awal tahun 2000-an. Nah, ini nih sesuatu yang sebenarnya bisa dibuat lebih apresiatif lagi dengan kebutuhan. Nah, intinya teman-teman penulis, teman-teman sastrawan, teman-teman yang bergerak di pertanian, teman-teman yang bergerak di beragam sektor usaha dan profesi yang benar-benar bisa mendukung jalannya keorganisasian TBM. Itu bisa dilibatkan, berkolaborasi
Jadi bukan cuma misalnya ngasih workshop menulis, terus jadi buku apa tuh selesai. Bukan seperti itu. Jadi para penulis itu tolong jangan cuma dimanfaatkan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesaat, event. Tapi mereka dilibatkan untuk ikut memikirkan bagaimana pemberdayaan sebuah taman bacaan masyarakat. Oh, Kang Wildan sinyalnya jelek. Ya, jelek sinyalnya. Oke, Mas Win. Itu ada apa Eh, tuh Budaya Patih tuh ya dari Cilegon ya. Atau siapapun lah yang mau bergabung sampaikan aja di situ biar diundang sama Kang Bojes. oke, sebetulnya kita waktu sampai jam 3 Ada Mas Win ya. ada ini, ada Yudi dari itu Wonogiri, Rumah Ada Baca itu Sang ya. Petualang. Hmm. Oke. Nah, Yudi menarik tuh buat saya interogasi. Mungkin Yudi mau ikutan, nyimak katanya. Mau nyimak katanya. Mas Win gini, karena kita sudah habis waktunya ya, sudah jam 3 lebih. Jadi saya ingin semacam closing statement dari Mas Win ya. Closing Oh, nggak statement. mau sampai setengah empat. Nah, Nggak mau sampai setengah empat. ya ini closing statementnya aja, setengah jam dari Mas Win. Oh, jangan dong namanya. Oke, closing statement mengenai yaitu TBM, kemudian perubahan sosial dan gerakan literasi di masyarakat. Oke, Oke. silakan, Mas Win. Ya pertama mungkin saya berharap misalnya kayak teman-teman pegiat TBM itu jangan ya gini, teruslah berubah, teruslah membangun kapasitasnya untuk kepentingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, membangun kebudayaan masyarakat yang semakin kuat, yang bisa ya ibaratnya kalau bicara tentang kebudayaan lokal ya bagaimana misalnya bisa menjadi benteng masuknya modernisasi, bisa melakukan adaptasi perkembangan yang memang sesuai dengan tradisi atau adat istiadat di tingkat kita, karena dengan ada teknologi sekarang kan pengetahuan bisa masuk kapan saja ke kamar-kamar kita, ke rumah-rumah kita. Nah ini penting teman-teman pegiat TBM itu memberikan pemahaman tentang bagaimana literasi diterapkan di setiap orang. Jadi bukan cuma sekedar jargon, bukan sekedar bikin spanduk, jangan cuma sekedar bikin event, jangan cuma sekedar bikin buku, tapi bagaimana itu bisa meningkatkan kapasitas orang per orang. Jadi bukan cuma pegiat literasinya aja yang atau pengelola TBM aja yang hebat, tapi bagaimana semua orang di sekitar TBM menjadi orang-orang yang hebat, yang kompeten, paling tidak kapasitas dirinya bisa dibentuk. Bus, apa itu? Oh, terus berubah, meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat. Oke, nah itu yang kedua. Ketiga, pahami tentang sumber belajar. Sumber belajar yang memang paling cocok untuk warga kita seperti apa. Jadi jangan menerima semua buku, ternyata bukunya cuma buat memuaskan si pengelola TBM doang, ternyata nggak dipakai oleh masyarakat yang ada di sekitar TBM. Nah, tolong pahami sumber belajar dan bacaan apa yang tepat. Ingat, nggak cuma buku, tapi konten atau pengetahuan itu ada dari mana aja di sekitar kita. Tinggal kita mau menjadikan itu bagian dari pembelajaran kita apa enggak. Itu serang ya tadi kan kita Kang Bojes ngasih ceramah kultum tema apapun bisa dengan cepat paginya dicari. Jadi orang besok nanti malam saya mau diundang di TV mana, oh dia bikin cari sebentar dia akan ngomong keren banget. Tinggal dia berretorika, membangun mempengaruhi orang, menghipnotis orang, itu kan tergantung dengan cuma kedalaman. Jadi intinya ciptakan sumber-sumber belajar yang membangun kedalaman pengetahuan, kedalaman berpikir, kedalaman bagaimana membuat pilihan-pilihan pengetahuan apa yang akan meningkatkan kapasitas hidup. Jadi hal ini yang perlu dibangun oleh teman-teman TBM. Jadi bukan cuma untuk kehebatan pengelola TBM-nya saja, tapi bagaimana semua orang di sekitar TBM menjadi orang-orang yang hebat pada pilihan-pilihannya. Itu ketiga ya. Keempat, nah
mulai membangun yang disebut dengan sama terkait dengan sumber belajar tadi. Sumber belajar seperti apa? Yang keempat, bagaimana menciptakan konten positif. Jadi kalau yang saya maksud dengan literasi digital, karena kebetulan saya juga berapa kali diundang acara-acara IDIGF di Kominfo, dan selalu temanya adalah tentang bagaimana memberdayakan literasi di dalam konten digitalnya. Nah, masalahnya masyarakat akan tidak percaya dengan hoax, akan bisa menghindari konten negatif kalau konten positif sudah ada di sekitar dia. Jadi sebenarnya yang harus dibangun adalah konten positif yang ada di sekitar kita. Semua pengetahuan yang bisa menggerakkan, membuat perubahan atau apapun. Ketika ada hal-hal negatif pasti bisa akan ditangkis dengan mudah. Jadi bukan kampanyenya mencegah hoax, bukan. Kampanye harusnya kalau buat teman-teman TBM, jangan kampanye mencegah hoax, tapi bagaimana membangun konten positif di lingkungan TBM. Biar tidak masuk hal-hal yang negatif. Jadi jangan ikut tren, jadi bikin tren sendirilah. Membangun konten positif. Itu keempat ya. Banyak nih Kang Bojes, katanya sampai setengah. Oke, yang kelima. Ya bagaimana menyadari tentang kapasitas individu lah. Jadi bisa mapping semua potensi yang ada di sekitarnya seperti apa. Jadi kapasitas individu yang ada di setiap kelembagaan, di setiap taman bacaan masyarakat, termasuk mempelajari kapasitas individu di forum taman bacaan masyarakat juga. Nah, kata kita mengetahui, jadi gini loh maksud saya, jangan hanya karena sekarang nih ngobrol dengan saya, terus teman-teman yang lain ikut dengerin, terus sibuk gimana caranya ngundang Mas Win, ngundang Bang Win. Lo udah denger kok kontennya yang seperti ini, gitu. Justru yang harus kita cari adalah orang-orang yang punya konten yang bagus, tapi ada di lingkungan kita sendiri, gitu loh. Jadi jangan misalnya undang Bang Win nih Sumatera Barat, yang dari Jambi belum, yang ini apa. Loh, kalau misalnya ternyata kontennya sama, ya mendingan tonton aja live IG-nya, tonton aja YouTube-nya. Jadi nggak usah lah misalnya ada saya, ada siapa lagi itu terus diundang kemana-mana dengan konten yang sama. Justru, misalnya kayak saya pendidikannya ilmu perpustakaan. Saya sempat mempelajari tentang konten digital ketika saya belajar di Library of Congress di Washington DC tentang bagaimana mengembangkan konten digital. Waktu itu saya bagian dari World Digital Library. Nah, orang nggak pernah eksplorasi saya tentang ilmu saya yang itu kan. Ya kan, kalau tahu gimana gerakan sosial gimana, padahal setiap orang kalau misalnya mengenali bahwa Bang Win itu ternyata punya keahlian ini aja. Mungkin bisa diangkat nih gitu loh, bisa diangkat ke kita, dibagi ilmunya ke teman-teman TBM gitu. Nah, kenali setiap siapapun itu dengan kapasitasnya di mana. Saya pernah misalnya belajar tentang community development di Jepang, saya sampai ke Waseda, Waseda itu kampusnya, tapi saya sampai ke Hokkaido, mempelajari bagaimana suku Ainu, suku asli dari Jepang, gimana konsep-konsep antropologinya, sosiologinya, gimana saya mengembangkan. Nah, setiap orang pasti punya pengetahuan kayak gitu. Berdasarkan misalnya kayak Bang Ismail Pong. Pernah nggak teman-teman ngajakin ngomong Bang Ismail Pong yang di Deli Serdang tadi, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan kapasitasnya di lingkungan. Ya kan, misalnya dia sendiri pendidikannya selain di Indonesia juga dia belajar sesuatu penting banget tentang lingkungan di Amerika misalnya. Nah, tapi pernah nggak Bang Ismail Pong itu ditarik ilmunya, dibagikan ke kita? Nah, perlu akhirnya teman-teman pegiat literasi memapping, memetakan sebenarnya keahlian setiap kita tuh apa sih? Dibagi tadi misalnya Kang Bojes punya di bidang sastra, sekian lama mendalami. Kan Kang Bojes kan kelasnya angkatannya bareng dengan Aan Mansur misalnya kan. Nah, mungkin bisa dikembangkan seperti itu. Misal Bang Neni ahli tentang terkait dengan literasi bencana, Bang Ariful yang dulu adalah orang-orang yang garda depan bagaimana jadi Kang Ariful Bang Ariful itu nggak cuma Ariful Amir yang dulu sekjen forum TBM periode sebelumnya, dia sendiri orang yang dulu awal-awal bagaimana melakukan konsep kerelawanan terkait tentang tsunami di Aceh. Gimana dia mengatur gerakan-gerakan misal para relawan terkait tentang adanya bencana nasional, bencana dunia lah ya.
atau bagian dia punya keahlian terkait dengan manajemen logistik bencana misalnya. Nah, pernah nggak misalnya Kang Mas Yudi Wahyu dari Wonogiri tahu kalau misalnya Bang Ariful itu dia ahli terkait tentang logistik bencana. Nah, hal kayak gitu kan kita bisa cari tahu di setiap kita tuh punya kapasitas apa yang dieksplorasi. Jadi tolong misalnya kayak acara-acara kita yang kayak gini jangan cuma muter-muter ngomong tentang manajemen TBM, bagaimana apa, tapi ada hal-hal lebih spesifik yang sebenarnya orang-orang tuh punya spesialisasinya. Coba Kang Bojes sebutkan 3 nama. Apa yang sebenarnya punya keahlian di antara kita tapi belum dieksplorasi. Bisa sebut cepat nggak nama yang belum saya sebut? Mas Ari. Ayo. Udah tadi Mas Ariful, yang lain yang belum saya sebut. Faiz. Mas Faiz Asol, ahli apa dia sebenarnya? Editor. Nah, kan bagaimana proses misalnya keredaksional sebuah naskah? Pernah nggak misalnya pelatihan tentang editorial untuk karya-karya tulis TBM misalnya? Tuh langsung tuh si Yudi. Wah, saya baru dengar nih. Keren, Mas Ariful. Besok mau tak undang ah. Nah, ini kan kemana aja kemarin tidur bareng sama Mas Ariful nggak tahu dia jago tentang bencana. Gimana sih? Nah, itu contoh lah misalnya antara kita sendiri, ternyata kita tidak dekat. Kita tidak mau, jadi kita cuma sibuk dengan urusan TBM kita dan forum TBM. Ternyata kita tidak tahu satu dan lain gimana kapasitas kita yang sebenarnya bisa dibangun sebagai tempat-tempat untuk kita belajar bersama. Itu aja lah, Kang Mojes, yang lain-lainnya ya kita ikuti nanti malam lah. Kita menarik tuh, penulis dan gerakan literasi lokal. Ikut aja, ada akunnya Kang Beni Harnas, ada Beni Arnas, akun IG-nya, atau dia juga Beni Institute, ada Mbak Gayu Larsati, dan kalau saya nanti sore nanti malam nggak pakai akun saya, tapi pakai akun Indonesian Writers Inc. Cari aja di pertemanan saya di Instagram saya. Follow lah Instagram saya, terus lihat di situ. Oke, mungkin itu sebenarnya banyak kalau mau diobrolin, tapi kita lanjutkan nanti malam aja, Kang Bojes. Oke, siap. Sebelumnya kalau saya ceplos, asal yang ngomong yang seperti segala macam ya mohon maaf. Jadi saya sebenarnya karena saya juga kebetulan dulu terlibat banget di Solo waktu kita bareng-bareng mendirikan forum TBM. Saya juga sebenarnya kalau teman-teman yang lain mungkin belum pada tahu ya, saya itu orang kedua di tahun pertama menjadi Sekjen Forum TBM di periode pertama dan Sekjen Forum TBM di periode kedua. Jadi saya itu sebenarnya kalau dari segi jabatan, saya 10 tahun menjadi Sekjen Forum TBM di 10 tahun pertama. Jadi saya itu sangat merasa peduli dengan bagaimana pengembangan Forum TBM ke depan. Jadi pasti saya itu orang yang paling galak mungkin ke Kang Ovik sebagai Ketua Umum Forum TBM saat ini. Karena saya peduli tidak cuma untuk kelembagaannya, tapi saya peduli bagaimana gerakan literasi di Indonesia yang khususnya dilakukan oleh teman-teman pengelola TBM ini menjadi bagian sebuah perubahan di masyarakat untuk Indonesia yang menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Win. 1 jam lebih 15 menit ya, 1 jam 15 menit ngobrol asik dan tidak membosankan dengan Mas Win terkait literasi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung di Aku Buku dan TBM Kres 17 bersama Mas Win ini ya. Kita akan bertemu lagi Jumat depan dengan narasumber yang berbeda tentunya. Narasumbernya yang berbeda.